Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di sarapan pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul Melekat pada Tuhan. Nah, menurut Kamus Bahasa Indonesia, melekat artinya menempel, yang benar-benar rapat sehingga tidak mudah terlepas, atau terpaut, atau terikat yang tidak bisa gampang mudah untuk dilepaskan. Saya memberi contoh, di sini ada satu contoh, ini, di sini ada gambar stiker. Nah, stiker ini menempel, melekat dia, sampai dia tidak bisa mudah dilepaskan tanpa merusak stiker itu sendiri. Nah, dalam hal ini, inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus sampai titik kita tuh bisa melekat, kita menempel erat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Mazmur 91 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, di ayat ini tertulis, sungguh hatinya melekat kepadaku. Tuhan itu ingin kita hidup melekat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita tuh punya hubungan yang begitu tergantung dengan Tuhan sehingga kita tuh tidak bisa lepas daripada Tuhan. Begitu bergantung kita kepada Tuhan, terlalu begitu melekat, merapat erat dengan Tuhan. Nah, sama seperti tadi stiker yang sudah sekali menempel, dia tidak gampang untuk dilepaskan dari tempat tempelannya itu kalau tidak kita merusak stikernya. Nah, itu demikian Tuhan ingin hubungan kita dengan Tuhan. Kita begitu melekat dengan Tuhan, kita bergantung pada Tuhan, terpaut dengan Tuhan yang begitu erat sehingga kita tidak mudah terpisahkan daripada Tuhan. Nah, Tuhan sudah akan memberikan janji kepada orang-orang yang mau melekat kepadanya, yang mau bergantung kepadanya, yang mau terpaut dengannya. Ada beberapa janji seperti yang sudah kita bacakan tadi. Ada 3 janji yang saya akan bagikan pada pagi hari ini. Janji yang pertama yaitu janji perlindungan. Nah, itu terdapat di ayat yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, di sini ada janji perlindungan yang akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau dekat, yang mau melekat erat sama Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan, tidak mau lepas dari Tuhan. Meluputkan itu artinya kita dilepaskan dari masalah persoalan. Bukan berarti tidak ada masalah persoalan dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita dibebaskan dari masalah persoalan. Tapi ketika ada masalah persoalan itu, Tuhan tidak akan membiarkan kita terjatuh. Tuhan tidak akan membiarkan kita berlarut-larut dalam masalah itu. Tuhan akan melepaskan kita. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah persoalan itu. Itulah arti dari perlindungan yang Tuhan berikan. Itu janji yang perlindungan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi orang-orang yang mau hidup melekat kepada Tuhan, bagi orang-orang yang mau hidup bergantung kepada Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Itu janji yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan. Lalu janji yang kedua adalah ada janji penyertaan yang Tuhan akan berikan. Di ayat yang ke-15 dikatakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, dalam masalah persoalan seberat apapun yang Bapak Ibu jalankan,
yang Bapak Ibu rasakan saat-saat ini. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita melekat dengan Tuhan, di situ ada janji Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang akan Tuhan berikan buat kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Walaupun kita merasa kita susah, akan kita sendiri, tapi sebenarnya ada Tuhan di sana, ada penyertaan Tuhan yang Tuhan berikan. Tanpa kita sadari sebenarnya Tuhan ada di sana. Tapi sekali lagi, kita harus hidup melekat dengan Tuhan. Kita harus hidup bergantung, terpaut dengan Tuhan. Jangan pernah kita mau lepas dari Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan. Di situ ada janji Tuhan, janji penyertaan yang akan Tuhan berikan bagi kita. Inilah janji kedua yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau melekat, yang mau bergantung, yang mau terpaut sama Tuhan, yang sudah berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Nah, lalu janji yang ketiga adalah janji berkat umur panjang dan keselamatan, yaitu di ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah, ini janji yang Tuhan berikan bagi orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, yang mau bergantung, terpaut kepada Tuhan, yang mau berserah kepada Tuhan. Ada janji umur panjang dan ada keselamatan yang akan Tuhan berikan buat kita, buat orang-orang yang mau melekat kepada Tuhan, buat orang-orang yang mau berserah kepada Tuhan, yang berpaut kepada Tuhan. Nah, selain itu, bahkan kalau kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang 7 sampai 8, Yeremia 17 ayat ke-7 sampai ayat ke-8. Di sana dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini ada berkat yang Tuhan juga berikan bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang hidup bergantung pada Tuhan, yang hidup berpaut melekat kepada Tuhan. Kita disebut seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari pernah menanam pohon, pernah menanam tanaman, ketika tanaman itu disirami dengan air yang sesuai dengan takarannya, tanaman itu pasti akan bertumbuh, bahkan bisa berbuah dengan baik. Nah, kita diibaratkan ketika kita bergantung pada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita berpaut kepada Tuhan, kita ini seperti pohon yang di tepi air, yang tidak pernah kekurangan, yang akan terus berbuah. Artinya ada berkat-berkat melimpah yang akan Tuhan berikan buat kita. Bagaimana kalau kita belajar malam pagi hari ini, kita belajar untuk bergantung pada Tuhan, melekat kepada Tuhan, untuk terus berserah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sekarang yang perlu kita koreksi adalah yang kita sama-sama harus sadari, apakah kita ini sudah mengandalkan Tuhan? Apakah kita ini sudah hidup melekat kepada Tuhan? Apakah kita sudah ini menaruh harapan kita kepada Tuhan? Karena seringkali kita ini masih memakai dengan kemampuan kita sendiri. Kita merasa kita masih mampu melakukan semuanya sendiri. Maka dari itu ketika kita merasa kok Tuhan nggak menjawab doa-doaku, kok Tuhan tidak menepati janji-janjinya, kok Tuhan sepertinya tidak melakukan apa yang aku inginkan. Sekarang koreksi dari diri kita sendiri. Bukan Tuhan tidak mau menepati setiap janji-janjinya, tapi kita yang menjauh dari Tuhan. Kita yang tidak mau mengandalkan Tuhan. Kita yang tidak mau melekat pada Tuhan. Kalau kita contoh juga ya, ranting tidak akan bisa berbuah kalau tidak melekat pada pohonnya. Tidak menempel erat dengan pohonnya. Kalau ranting itu sudah dipotong, dia tidak akan kering dan tidak akan bisa menghasilkan buah. Tidak akan ada sumber makanan yang dia bisa menghasilkan buah-buah itu. Nah, begitu pula dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita lepas dari Tuhan, kita tidak akan bisa merasakan berkat-berkat itu. Mari, makanya pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan pada kita, kalau kita mau terima janji-janji Tuhan,
Mari kita mau hidup melekat kepada Tuhan. Seperti tadi sudah ada 3 janji yang akan Tuhan berikan bagi kita, orang-orang yang mau hidup melekat kepada Tuhan. Janji pertama ada janji perlindungan, yang kedua janji penyertaan, dan yang ketiga adalah umur panjang dan keselamatan. Bahkan ada berkat yang melimpah yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mau hidup melekat kepada Tuhan, bagi setiap kita yang mau berpaut kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.